Pemirsa, mahasiswa asal Kabupaten Muda, Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Gorontalo tewas usai mengikuti pendidikan dasar Mapala Butaya Nusa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Diduga mahasiswa tewas dianiaya karena ditemukan luka di wajah dan di leher. Muhammad Jackson, jenazah mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar Mapala, tiba di kampung halamannya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Jenazah tiba di rumah duka, disambut isak tangis keluarga. Proses pemulangan jenazah dari Gorontalo ke Muna memakan waktu 3 hari menggunakan ambulans didampingi pihak keluarga. Diketahui Jackson meninggal dunia usai mengikuti pengadaran Mapala Butaya Nusa Universitas Negeri Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango pada 18 hingga 21 September. Saat pengkaderan, korban diduga mengalami penganiayaan oleh seniornya karena ditemukan luka bengkak di wajah dan leher. Korban sempat dirawat di rumah sakit setempat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Selama kegiatan di penerimaan itu terjadi kan di Suwawa Tengah Gorontalo, yaitu tepatnya di tengah hutan. Di sana terjadinya kontak fisik terhadap adik saya ini. Kemudian dia sudah mengalami kesakitan karena adanya kontak fisik dari senior. Dia meminta untuk pulang kepada panitia pelaksana, tetapi mereka melarang karena harus mengikuti kegiatan itu sampai selesai. Keluarga korban kini berharap aparat kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kematian Jackson. Pemirsa, dituduh menjadi dukun santet, seorang pria tewas dikeroyok massa di Tapanuli, Tegal, Sumatera Utara. Usai kejadian, polisi menangkap salah satu pelaku pengeroyokan yang masih tetangga korban. Seorang warga desa Bungo Tanjung, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ditangkap polisi setelah bersama-sama dengan warga desa menganiaya hingga tewas tetangganya sendiri. Aksi ini dipicu adanya tuduhan bahwa korban adalah dukun santet atau par ula-ula. Sekelompok massa yang berjumlah sekitar 20 orang melempari rumah korban dengan batu. Mereka juga merangsek masuk ke rumah korban lalu mengeroyokkannya hingga tewas. Peristiwa tragis ini disaksikan langsung anak kandung korban yang ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku lain yang telah dikantongi identitasnya. Sementara korban telah dimakamkan di TPU tempat tinggalnya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, teror cinta dunia maya berakhir petaka. Seorang mahasiswi di Padang, Sumatera Barat menjadi korban pemerasan puluhan juta rupiah. Sebelumnya korban menjalin hubungan asmara dengan pelaku yang dikenal lewat game online. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat mengamankan pria pelaku pemerasan Aldi Hermawan Sidabutar, 20 tahun, seorang penjual somai di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Modus pemerasan bermula saat Aldi dan korban, seorang mahasiswi, saling kenal di game online. Hubungan keduanya kian dekat hingga pelaku minta korban melakukan video call seks. Di saat itulah pelaku menyimpan foto korban di aplikasi ponsel. Pelaku yang mengaku sebagai karyawan BUMN terhadap korban selanjutnya memeras korban dengan minta ditransfer sejumlah uang. Jika korban tak menuruti permintaannya, pelaku ancam akan menyebarkan video korban. Korban pun alami kerugian puluhan juta rupiah. Pertemanan di game online, dekat ke WA, kemudian video call. Kemudian sampai terjadi pengancaman dan pemerasan akan menyebarkan foto-foto bugilnya jadi kepada masyarakat semuanya.
Kini kasus pemerasan tengah ditangani Satreskrim Polresta Padang dan pelaku beserta barang bukti sudah diamankan. Warga dihimbau untuk lebih waspada dengan tindak kriminal dengan berbagai modus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Brian James Damchat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Dunia maya dihebohkan dengan unggahan berita media Australia yang menyebut jenazah seorang warga Australia, Brian James Damchat, pulang ke negaranya tanpa organ jantung setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Brian ditemukan tewas di kolam renang villa kawasan Kerobokan, Badung pada Mei 2025. Hasil otopsi Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar menyebut penyebab kematian karena etanol. Namun keluarga dibuat kaget karena 2 hari sebelum pemakaman baru diketahui jantung Brian tidak ikut dipulangkan. Pihak keluarga menerima hasil otopsi kedua yang dilakukan di Australia yang menyatakan salah satu organ tubuh korban tidak ada. Pihak keluarga pun melayangkan surat mempertanyakan kondisi tersebut. Hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah mengirim organ jantung korban ke Australia. Dania Byron itu dibawa ke Australia. Dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang. Bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Pihak Rumah Sakit Prof. Ngurah melalui Direktur Medik dan Keperawatan Imade Dharmajaya membantah isu pencurian organ yang beredar adalah tidak benar dan tidak terjadi pada pelaksanaan otopsi Brian James Damchat. Otopsi forensik atau otopsi mediko-legal atas permintaan resmi dari penyidik polisi sektor Kuta Utara dan dilakukan sesuai dengan SOP. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Brian James sudah dikembalikan ke Australia. Repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan ini. Jadi jenazah beliau duluan disusul setelah ada pemeriksaan jantung yang komplit baru disusulkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihak keluarga belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum. Pihak keluarga masih menunggu proses hukum pada penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi pembegalan sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur terekam kamera warga. 4 pelaku tidak segan melukai korban sebelum membawa kabur sepeda motornya. Seorang pengendara motor diadang 4 orang pelaku di Jalan Pulau Kambing Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. 2 pelaku turun dari sepeda motor untuk merampas kendaraan korban. Karena mendapat perlawanan, pelaku lain mengeluarkan senjata tajam kemudian menyerang korban. Korban akhirnya tak berdaya membiarkan sepeda motornya dibawa kabur para pelaku. Ia kemudian ditolong seorang petugas keamanan gedung. Itu gedor langsung dia keluar Pak gitu. Oh, pelaku langsung kabur? Iya, kabur langsung bawa motornya itu. Korban? Iya, korban. Untuk korban sempat dilukai nggak sama pelaku, Pak? Dilukain gitu Pak, kena punggungnya, sininya. Pakai langsung bawa ke rumah sakit. Pak. Oh, langsung dibawa ke rumah sakit saat itu juga? Ya, Pak. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus begal sepeda motor tersebut kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Di Jakarta, Rio Manik melapor.